Saudara-saudara sekalian, berjumpa lagi dengan saya Ferdi Lidang. Kembali saya akan membahas mengenai e-learning yang berbasis Moodle, di mana di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita memasukkan materi kita ke dalam Moodle. Di sini saya contohkan ada beberapa mata kuliah saya. Kita contoh salah satunya kewirausahaan berbasis IT. Nah, setelah nama mata kuliahnya diklik, dia munculnya seperti ini. Nah, jadi ada ini, kemudian ada topik 1 2 3 dan seterusnya. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita masuk ke sini? Yang pertama, jangan lupa saudara-saudara. Ini ada roda gigi di sini, kita klik di sini. Klik ini, kita pilih klik di turn edit on. Ini harus diklik sehingga setelah kita klik dia muncul ini ya. Semua menunya dia muncul dan kita sudah bisa melakukan pengeditan. Sebelum kita mengisi ini, baiklah saya tunjukkan dulu persiapan saya bagaimana saya melakukannya. Saya punya persiapan seperti ini. Untuk satu mata kuliah saya buat dulu seperti ini folder-foldernya. Kemudian kita lihat yang pertama adalah profil mata kuliah. Nah, di profil mata kuliah ini kita mengisi yang namanya rencana pembelajaran semester RPS-nya itu kita uraikan di sini dulu. Di sini ada kata sambutan, deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran dan seterusnya sampai sini. Dan ini merupakan standar-standar yang biasa digunakan. Jadi kita kembali ke depan di sini. Jadi apa yang harus kita lakukan pertama yaitu kita menyampaikan bagaimana atau apa sih profil mata kuliah kita ini. Di bagian ini kita klik di sini, di edit ini kita klik edit section, kita pilih, kita ketik di sini. Ini dicontreng biar dia terbuka. Kita ketik di sini adalah profil mata kuliah, kasih besar ya, profil mata kuliah ya. Nah, di sini kita bisa tanpa mengisi juga boleh, kita klik save. Setelah profil mata kuliah yang ini kita ganti. Nah, ini yang kita start mulai dari yang tadi ini ya. Yang ini isinya kata sambutan, deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran dan seterusnya. Kita di sini klik di sini, kita pilih edit setting, kita ganti ini, kita ganti di sini. Setelah profil mata kuliah kita isi selanjutnya yang sudah disiapkan tadi seperti saya tunjuk. Di sini kita klik di edit, kemudian klik edit setting, kemudian ini kita ganti ya. Saya ganti ini dengan salam pembuka, misalnya salam pembuka, kemudian yang di bawah ini saya sudah copy dari file saya tadi, jadi sudah lebih enak. Jangan lupa teman-teman klik di sini. Setelah itu di sini ya, ini yang saya biasa lakukan ya, aktivitas mahasiswa, aktivitasnya itu ini saya pilih ini. Jadi kalau untuk yang di bagian profil mata kuliah saya sering pilih yang ini. Ini artinya bahwa dia otomatis ya, dia secara manual dia mencontreng apa yang sudah dia baca dan sudah dia lewati. Kalau yang di bawah ini aktivitasnya secara otomatis. Kalau ini dia contreng. Jadi kita pilih di sini biar dia lebih mudah untuk itu. Kemudian ini juga kita bisa batasi yang kita salam pembuka itu dia bacanya kapan saja. Saya rasa ini tidak terlalu penting. Kita save and return to course, sehingga ini dia muncul hasilnya seperti ini tampilannya. Kemudian nah jangan dulu masuk ke topik 1, tapi kita masih punya banyak yang di sini tadi ya. Ini deskripsi mata kuliah. Kita ambil di sini. Nah, apa yang kita lakukan? Kita klik di sini ya.
add an activity or resource. Nah, kita kliknya di sini, kita pilih yang ini, page, kita pilih page, kemudian add di sini. Oke, kemudian kita tunggu. Di sini kita masukkan ya, yang kedua tadi saya tunjuk ya. Ini deskripsi mata kuliah, saya tinggal copy saja. Ini tinggal di copy deskripsi mata kuliah, kerjanya jadinya enak. Sini paste dia. Kemudian ini saya sudah buat, saya tinggal copy saja ya. Jadi saya harap bahwa teman-teman pun lakukan yang sama. Cari jalan terbaik yang gampang sehingga kita copy ke sini, masuk dia di sini, bisa diatur. Kemudian jangan lupa display. Kemudian di sini apa yang ini karena ada tanda merah harus isi satu huruf aja mengelabui biar dia lewat. Kemudian jangan lupa di sini lagi ya. Di sini kita kasih manual aja. Manual, tidak perlu macam-macam. Save. Oke. Nah, setelah save tadi dia munculnya seperti ini. Nah, deskripsi mata kuliah gampang kan? Kemudian kita lanjut lagi yang berikut. Masih di sini belum masuk topik 1 ya. Kita tambah lagi di sini. Apalagi yang mau kita lakukan? Nah, kita tambah lagi di sini. Mana tadi? Page ya. Page, kemudian add. Nah, apa yang kita masukkan? Saya sudah siapkan juga. Nah, capaian pembelajaran sudah disiapkan. Capaian pembelajaran kita copy ya, copy capaiannya, masuk sini ya, capaian. Kemudian oke, ini capaian pembelajaran, saya copy ya teman-teman ya. Ini capaiannya, copy, kita pindahkan dia ke sini. Iya, udah masuk. Jangan lupa ini display di sini, tulis saja apa aja. Kemudian aktivitasnya kita yang kedua tetap save. Nah, muncul hasilnya ya, capaian pembelajaran. Jadi kita sudah punya ini, salam membuka sudah, deskripsi mata kuliah sudah, capaian pembelajaran. Kita bisa coba lagi yang lain, yang untuk yang ini yang ya. Jadi ada peta pembelajaran ini dan seterusnya sampai di identitas, semuanya kita isi jadi satu. Setelah kita punya beberapa, kita ini bisa ditambahkan ya sesuai dengan kebutuhan kita, apalagi di bawah identitas dan seterusnya. Sekarang saya akan tunjukkan bagaimana caranya kita memasuki topik 1. Nah, ini di sini bisa kita menggunakan topik atau kita ganti dengan kata pertemuan. Kita klik di sini edit topik sehingga ini kita bisa ganti, klik di custom sehingga di sini kita bisa ganti misalnya pertemuan 1 misalnya ya. Kemudian di sini juga kita bisa mendeskripsikan sesuatu di pertemuan 1. Jadi di pertemuan 1 di sini kita bisa masukkan deskripsi itu ya, kita tulis deskripsi misalnya pertemuan 1 ini apa yang kita mau lakukan. Misalnya di pertemuan 1 saya melakukan apa, 1 apa, 2 apa dan seterusnya ya. Jadi kita wajib isi di sini ya. Misalnya tujuan pembelajaran bla bla bla, kita isi ke bawah ya. Kita save di sini sehingga dia akan muncul seperti ini ya. Nah, ini jadi kita dapat mengisi tujuan pembelajaran secara komplit. Kemudian di pertemuan 1 ini masih ada, kita punya ini seperti senjata nih. Kita klik lagi di sini untuk apa yang mau saya lakukan. Oh, saya mau men-share, saya punya materi misalnya. Berarti materinya dalam bentuk file. Kita klik di file. Klik di sini, kemudian kita klik add. Nah, saya mau share file saya untuk mahasiswa bisa menggunakan. Kita tulis di sini nama bagian ini apa, misalnya
file 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 pertemuan satu ini contoh ya. Kemudian deskripsi, kita mau tulis apa? Silakan download file ini, misalnya seperti itu ya. Deskripsinya kita nyatakan, kita upload filenya, kliknya di sini. Kita klik saja di sini. Oh, maaf. Di sini file, kemudian ini upload, telusuri, kita cari filenya yang mau di share itu yang mana. Saya cari file saya, misalnya ini. Iya, open, kemudian sudah upload. Oke, dia sudah muncul, ini filenya sudah muncul. Kemudian file ini kita atur. Kita coba lihat di sini, common module setting. Oke, show on course page. Jadi akan terlihat di lamannya mahasiswa ini ya, bahwa ada file yang sudah diupload. Kemudian sekali lagi ke sini aktivitasnya kita nyatakan di sini. Apa mau manual atau otomatis? Kita pilih otomatis saja. Show activity complete ini ya. Jadi dia akan menunjukkan aktivitas secara utuh komplit ya. Jadi ini student must view the activity is complete. Jadi dia harus melakukan download supaya aktivitasnya itu tercontreng bahwa dia sudah mencapai atau sudah melakukan download. Jadi langsung kelihatan nanti. Nah, dia di sini juga kita bisa setting ya. Kalau kita klik di enable, kita setting batas waktu dia download itu, kita kasih dari kapan sampai kapan. Nah, ini kita tinggal mengatur saja dari kapan sampai kapan, jam berapa itu ya saudara-saudara. Yang penting itu ini. Kemudian kita klik save.